Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru perihal kabar gembira BKN ya, tentunya untuk guru honorer dan honorer baik itu P1 dan P2, P3, P4 yang merupakan kode P perihal seleksi P3K 2020. Seleksi P3K 2024 yang terjadi tiga periode teman-teman ya, yang mana kita lihat salah satu terobosan terbaru ya dari pemerintah, dari Kemenpan RB, BKN dan juga Kemendikbudristek, bahwa wacana pelaksanaan seleksi P3K 2024 itu kemungkinan besar terjadi tiga periode. Artinya dalam satu tahun itu kemungkinan besar akan terjadi tiga kali seleksi teman-teman ya. Tujuannya apa ya? Tentunya tujuannya adalah untuk menuntaskan honorer dan guru honorer ya menjadi ASN P3K. Nah, di sini sudah ada kabar baik ya dari BKN, tentunya untuk para honorer, persiapan seleksi P3K 2024 yang terjadi tiga periode ya, berdasarkan beberapa informasi dari sumber-sumber valid yang kita dapatkan teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita to the point ke informasi. Nah, di sini ada informasi ya kami dapatkan bahwasanya untuk BKN memastikan seleksi CPNS 2024 dan P3K ini tiga periode. Jadi ini sudah dipastikan teman-teman ya. Jadi dari pihak BKN sendiri memastikan bahwa seleksi untuk CPNS 2024 dan juga P3K termasuk P3K guru itu akan terjadi tiga periode teman-teman. Ini tentunya sebuah sejarah besar teman-teman ya. Dalam satu tahun seleksi CPNS dan P3K itu terjadi tiga periode. Ini kita sudah bahas juga sebelumnya teman-teman ya. Yang mana di sini diinformasikan oleh BKN ya melalui PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto memastikan untuk seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 itu kemungkinan besar diselenggarakan dalam tiga periode. Bayangkan teman-teman ya, dalam tiga periode itu tentunya akan berupaya semaksimal mungkin ya untuk menyerap semakin banyak honorer ya untuk diangkat menjadi ASN baik CPNS maupun juga P3K. Bayangkan itu tiga periode teman-teman ya, ini hal yang luar biasa sih ya. Yang mana kita lihat untuk seleksi CPNS dan P3K 2024 itu total formasi mencapai 2,3 juta teman-teman ya. Jadi 2.302.543 formasi itu sudah masuk CPNS dan P3K 2024. Wow, ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Yang mana untuk P3K 2024 itu tersedia 1.605.694 formasi teman-teman ya, yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan juga tentunya daerah ya. Formasi lainnya adalah lowongan CPNS dan juga jalur sekolah kedinasan. Yang mana kalau kita perhatikan, PLT Kepala BKN Bapak Haryomo Dwi Putranto mengatakan seleksi CASN 2024 itu digelar tiga periode teman-teman ya. Tujuannya adalah mengakomodir jumlah 2,3 juta formasi yang disiapkan. Jadi ini tidak main-main lagi teman-teman ya, bagaimana upaya dari BKN agar 2,3 juta honorer atau 2,3 juta formasi itu bisa diserap dalam seleksi CASN 2024 itu. Maka salah satu strategi yang diterapkan itu adalah melaksanakan seleksi selama sebanyak tiga periode, tiga kali dalam satu tahun teman-teman ya. Jadi tahun 2024 itu seleksi CASN 2024 itu digelar tiga periode, dan tentunya ini sudah pasti karena sudah dipastikan sendiri oleh BKN teman-teman ya, diliput di cpnn.com. Nah, di sini kita perhatikan untuk mengakomodir formasi tersebut
BKN akan seleksi CASN 2024 dilakukan sebanyak 3 periode teman-teman ya, kata Haryomo dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR RI Rabu, dikutip dari keterangan resmi Humas BKN. Dia menjelaskan teman-teman ya bahwa jadwal seleksi CPNS dan P3K yakni yang pertama periode 1, jadwal pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu ketiga pada bulan Maret 2024. Jadi untuk periode 1 itu khusus untuk seleksi CPNS teman-teman dan juga seleksi kedinasan, dan dimulai pada minggu ketiga tepatnya di bulan Maret 2024 itu untuk periode pertama. Dan ini resmi merupakan keterangan resmi dari Humas BKN pada saat rapat dengar pendapat teman-teman ya, atau RDP antara BKN dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi ada periode 1, periode 2 dan periode 3. Ini tentunya menjadi kabar baik, dan untuk periode 1 itu dimulai pada minggu ketiga Maret 2024 khusus untuk seleksi CPNS dan seleksi kedinasan. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman di sini. Kita buka lagi di sini. Nah, periode kedua nantinya itu jadwal pengumuman ya dan seleksi administrasi. Nah, jadi untuk periode kedua jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K yang akan dilaksanakan pada bulan Juni. Jadi nanti periode pertama itu Maret 2024, kemudian periode kedua itu bulan Juni teman-teman 2024 untuk seleksi CPNS dan P3K, dan termasuk juga P3K guru kayaknya ya. Kemudian pindah lagi ke periode ketiga, itu nanti jadwal pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus 2024 ya. Jadi nantinya akan ada pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K pada bulan Agustus 2024. Kemudian nantinya akan ada evaluasi teman-teman ya. Evaluasi apa? Tentunya evaluasi seleksi CASN 2023, yang mana pada kesempatan yang sama Bapak Haryomo mengatakan pada pelaksanaan seleksi CASN 2023 ada beberapa hal yang menjadi catatan tim Panselnas ya sebagai bahan evaluasi. Pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa Panselnas instansi tidak akurat ya dalam melakukan verifikasi baik kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja dan NIK yang tidak ditemukan ya. Kemudian pada fase pelaksanaan seleksi masih ditemukan praktik perjokian. Kemudian ketiga, pada fase hasil seleksi konversi nilai CAT sebagai dampak pelaksanaan SKTT, yakni nilai CAT di kurang lebih 50% nilai SKTT, di bawah 50% norma umum, dan nilai CAT 70% ditambah nilai SKTT 30% guru. Tidak hanya itu, proses DRH terhambat ya teman-teman ya, terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus khususnya di daerah 3T. Oke ya, inilah kabar gembira dari BKN teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.